Baik teman-teman, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam acara bincang 8 bincang ringan Elektro Assalamualaikum 89. selamat malam. Oke. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari narasumber kita yang paling top, Bapak Suheri. Nah, kemungkinan sih kita acaranya ini mungkin berlangsung selama mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam gitu ya, supaya acaranya lebih lancar mungkin dan Pak Suheri juga tidak terganggu pada saat sedang menyampaikan materi. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti kita kumpulkan dulu aja di chat. Nanti saya akan buat mungkin sekitar setiap 30 menit gitu kita mungkin akan ada break. Nanti kita akan bahas itunya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, materi pada bincang ringan kali ini itu memanfaatkan stock trading sebagai salah satu sumber cash flow. Wah, ini luar biasa sekali, ini mantap lah pokoknya judulnya ini. Saya juga masih bingung ini, jadi saya nanti mendengarkan aja dari master kita Pak Suheri. Kemudian ini narasumbernya nggak perlu saya perkenalkan lagi. Suheri ini setahu saya sudah trading sejak lama ya, mungkin sejak tahun 2000 kalau nggak salah. Waktu itu trading masih dilakukan langsung di sekuritasnya. Sekarang lebih mudah karena bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, saya lihat juga ini ya, materi kita kali ini itu berkesinambungan kali ya, berkesinambungan yang dulu ini mungkin salah satu alternatif. Jadi saya pikir materinya cukup relevan buat kita. Nah, saya kira cukup sekian pengantar dari saya nih. Langsung saya handover aja kepada narasumber kita, Pak Suheri. Saya persilahkan Pak Suheri. Terima kasih teman Anton yang telah kayaknya kalau pakai Pak itu kurang ini gitu ya. Iya, Kayaknya terlalu tua. Formal ya. Oke. Soalnya sebaya, Silakan terlalu lama bersama gitu kan. Dengan Anton sebenarnya udah termasuk lama ini. Kerja bareng, ini bareng, keluar bareng. Jadi saya terima kasih dapat diberi kesempatan untuk men-share dari apa yang saya ada, yang saya ketahui ke teman-teman semuanya. Saya ngambil judul memanfaatkan trading sebagai salah satu sumber cash flow. Nah, kita juga mungkin udah banyak tahu ya, teman-teman juga banyak yang pakar-pakar trading juga di sini, ahli fundamental, udah cukup banyak. Gitu. Jadi ini kita bilang sebagai sumber cash flow bisa, seperti yang kita ketahui. Ini gerakinnya gimana nih? Slide-nya balik lagi. Slide-nya kan bisa geser. Mundur ke slide awal. Nah, kita ketahui kan ada sumber cash flow. Sumber cash flow yang pertama yang biasa kita dapatkan tuh kalau kita bekerja atau kita punya usaha. Yang utama yang kita ini. Terus ada lagi cash flow yang misalnya kita dapat dari pinjaman, dari finance. Ada satu lagi cash flow yang kita dapatkan dari investasi. Misalnya kita punya properti, kita jual. Saham ini juga termasuk salah satu bidang investasi karena dia berhubungan dengan waktu. Jadi beli sekarang, besok bisa aja naik. Sama kayak inilah kalau kita bahas secara gampang. Misalnya dulu tanah di Bogor ini murah-murah, kita beli, terus kita jual sekarang, harganya udah tinggi. Nah, itu juga investment yang bersifat dengan waktu. Sama kalau juga kita bilang beli tanah di Gunung Sinabung, sekarang harganya murah.
Kalau dulu mahal. Kalau jual sekarang murah ya karena kena bencana kan, jadi harga jatuh. Ini juga saham sama, faktor-faktor tertentu mempengaruhi harganya naik dan turun. Nah, kebanyakan kita tuh tidak gerak ini kemana nih? Agak takut di saham karena takut dengan gerakan harga yang naik turun. Kalau tanah kita prediksikan lebih mudah karena jika banyak orang di sana harga pasti naik. Jadi ada dua pendekatan untuk jenis barang investasi, itu ada fundamental, satu lagi secara teknikal. Teknikal ini berhubungan dengan waktu. Kalau tanah tadi kita bilang kan kita gampang melihatnya. Jika banyak orangnya pasti harganya naik. Makin banyak orang datang di sana, harganya naik, nambah lagi. Apalagi jadi daerah bisnis, makin tinggi harganya. Sementara kalau saham, faktornya banyak. Suatu saham bisa naik, misalnya pertumbuhan perusahaan barangnya ini menaik, fundamentalnya menaik, kita bilang secara keuangan menaik, jadi diminati orang. Ada berapa alasan orang mengejar saham. Salah satunya adalah dividen yang dijanjikan, yang selalu dibagi. Sama seperti kebun lah, kalau kita beli kebun itu kan ada hasilnya. Jika misal mau panen, dijual, harganya bisa naik kan. Begitu udah selesai panen, dijual lagi harganya turun karena panennya udah diambil. Nah, saham juga gitu, begitu habis dividen dibagi, harganya bisa turun. Saat mau dibagi dividen, naik harganya. Gerakan-gerakan itu kan sebenarnya gerakan dari pasar ya, pasar yang menentukan. Atau terjadi bencana, bisa jadi harga turun. Sama seperti kasus Sinabung kan, kena bencana turun harganya, kebunnya nggak jadi dipanen orang, karena nanam aja susah. Nah, dalam saham ini mungkin udah banyak orang tahu bahwa fundamental itu sangat menentukan. Saham itu kalau fundamentalnya kuat, harganya sama seperti kita beli barang, harganya juga bagus. Dijual murah, orang misalnya bilang ini barang bagus, kalau misalnya dijual murah, sayang, orang tahu harganya. Kalau barang bagus kan gitu. Nah, di saham juga kalau barang itu bagus, barang itu nggak gampang jatuh harganya. Nah, yang sering barang-barang jatuh itu yang saham-saham yang nomor 2 lah, kualitasnya nggak bagus, gampang digoreng, apalagi market kapitalnya kecil, gampang dimainkan orang. Tapi kalau barang bagus tetap kita pegang, tetap dia punya kualitas ya. Nah, salah satu yang kita dekatin ya, karena kita misalnya fundamental ini banyak aspeknya. Berapa teman-teman kan kayak Rambe, dia sangat jago fundamental. Dia analisis semuanya, cash flow-nya dipelajarin, manajemennya dipelajari, dan bisa memperkirakan nanti pertumbuhannya nanti berapa tahun ke depan jadi berapa gitu. Itu di fundamental approach-nya. Kalau di technical, ini berhubungan dengan market. Jadi market itu punya respon, menilai suatu barang, ini akan seperti apa harganya mau diberi mereka. Jadi kita melihat tingkah laku market ini yang berubah-berubah. Nah, kita harus menganalisisnya dengan trending juga. Ada beberapa trending penilaian market ini terhadap suatu barang. Kita bisa melihat cenderungnya kalau kita suka baca buku-buku yang dari gurunya Warren Buffett, Abraham ya. Nah, itu dia mengatakan tentang wujud namanya Mr. Market. Mr. Market inilah yang selalu memberi penilaian berbeda-beda terhadap satu harga saat. Menawar dengan harga kadang tinggi, kadang murah, kadang ini. Itu Mr. Market kita bilang. Mr. Market inilah yang gerakan harganya bisa kita lihat di respon secara teknikal. Kadang dia memberikan harganya mahal, murah, tergantung si Mr. Market ini, tergantung moodnya juga. Nah, kita bisa dekatin gerakan harga ini dengan volume atau price-nya. Nah, gerakan price-nya ini umumnya kalau kita lihat moving average, gerakan harga rata-rata harian atau per candle ya. Candle itu kita bisa bagi-bagi dan pecah-pecah dari 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, sampai 10 menit, 30 menit, 1 menit juga bisa. Umumnya kita bilang candle ini sebagai time frame. Nah, gerakan per candle ini yang kita analisis dalam teknikal. Umumnya kalau misalnya kita dapat candle sekarang segini, candle berikutnya juga nggak jauh dari candle sebelumnya dan mempengaruhi. Nggak mungkin tiba-tiba dia lompat kan. Dari gerakan harga ini per candle inilah kita bisa menentukan berikutnya nanti jadi seperti apa harganya. Nah, kita menggunakan istilahnya di sini membaca moving average. Moving average ini
sesi penilaian market tadi ya, moving average ini dia diikuti secara trending tadi ya. Ada namanya dia gerakan rata-rata harga secara simple, kita bilang SMA, simple moving average. Ada yang weighted moving average secara bobot, dia punya formula sendiri untuk menghitung itu. Ada secara exponential moving average. Nah, moving average ini ada dibagi lagi, kalau misalnya digabung gitu ya, exponential moving average. Nah, diformulakan dengan moving average MACD, convergent divergence. Dari kedua moving average yang cepat dan lambat digabungkan, dari sini kita bisa mengetahui trendingnya. Nah, biasanya kita masuk jika moving average-nya tuh positif, berarti pergerakan harga rata-rata itu menaik. Nah, kalau bagi trader, lihat harga pergerakan rata-rata naik, berarti candle berikutnya adalah menaik. Trader kadang udah berani dia langsung, saya beli 100 lot atau 1000 lot, berani masuk. Karena dia udah tahu berikutnya nggak jauh dari itu kenaikannya. Biasanya kita juga kadang-kadang lihat MACD positif 1 menit, time frame 1 menit, kita masuk. Kita perkirakan nanti misalnya MACD 1 menit tuh sekitar 10. Kita masuk rata-rata pasti naiknya 10 nih. Masuk kita langsung dari informasi itu. Ngajarnya bukan 1 lot, 2 lot, kadang sampai 1000 lot hajar. Dan berikutnya kita tunggu 1 menit kemudian dia naik benar, kemakan ke atas. Kita makan lagi. Jadi saatnya MACD positif, kita masuk, terus nanti selama masih sama MACD-nya, kita tambah lot. Nah, gitu juga. Jadi lama-lama dia kan kita beli misalnya di harga bawah, misalnya harganya anggap 200. Naiknya setiap 10 ya kan. Candle berikutnya adalah 210. Kita beli lagi. Lama-lama kan harga yang kita beli itu kan lotnya kan average-nya ke bawah kan. Misalnya sampai 210 dengan average yang, nah misalnya contoh ini ada, jika MACD positif, harga misalkan Rp200 kita beli, harga 10 kita beli lagi 10 lot, 200 kita beli 10 lot. Rata-rata kita lihat kan harganya ke bawah itu. Jadi beratnya bobotnya tergantung apa ya kita namanya statistik apa nih, jumlah X dikalikan jumlah harga kan lama-lama beratnya ke bawah kan kalau jumlah lotnya ke bawah. Kita kumpul juga di bawah, kita beli lagi di atas pun dia nggak akan berubah apa rate-nya. Nanti suatu saat harganya naik lagi, kita tetap di bawah, nggak naik dia. Karena kita udah lebih banyak, udah 100 lot, ada di harga 200 misalnya. Kita beli lagi 250, cuma 10 lot, udah nggak pengaruh, tetap 200. Jadi begitu dia naik 260, kita lihat antriannya, kita langsung hajar, langsung jual. Kita udah untung, udah berapa itu dengan memanfaatkan model begini. Jadi setiap time frame kita beli terus. Nah, time frame ini misalnya 1 menit tadi. Kalau kita lakukan untuk per day sama juga. Nah, itu kita managing portofolionya begitu. Misalnya per day kita beli 10 lot. Ini besok masih naik lagi positif, beli lagi 10 lot. Besok masih naik lagi MACD-nya positif yang sama, beli lagi. Jika dia belum crossover, kita masih masuk terus. Begitu dia crossover, berarti harga peak udah tercapai, kita langsung buang, jual. Begitu negatif kita nggak boleh tersisa, karena negatif itu harga rollernya udah berkurang. Nah, tekniknya di situ aja, paling efektif kita selama ini pakai MACD. Jadi portofolio kita pun kalau MACD-nya negatif biasanya kita buang, karena itu mengurangi aset kita. Aset kita kan dalam bentuk saham barang ya, misal kita ketinggal negatif ini, cepat-cepat aja buang, karena nilai saham yang tersimpan di situ akan menurun, kita harus cepat buang. Nah, caranya kapan? Lihat MACD-nya jika per daily-nya udah negatif, udah siap-siap buang, kita cari kapan yang 30 menit naik, baru kita memanfaatkan momen itu untuk lepas. Ya kira-kira gitu teknik-teknik yang ini. Ini salah satu trading teknik yang kita pakai, misalnya di MACD ini ya, MACD positif. Kita masuk nih, ini MACD-nya. Ini MACD positif. Kalau saya lihat gini nih, lihat kekuatannya 200. Dua garis MACD ini ada yang biru nih adalah fast MA, yang kuning itu slow MA. Berarti naiknya ini, yang ini lebih leading di atas yang slow MA. Saya masuk ini biasanya. Kadang ngajar kalau udah yakin gini, wah 100 nih kekuatannya. Pergerakan rata-rata sampai 100 bisa per candle ya. Candle ini kebetulan pakai 30 menit nih. 30 menit nih segini rata-rata pergerakannya. Kadang kalau kita udah yakin, udah biasa tuh mainnya hajar 100.000 lot pernah hajar. Nanti candle berikutnya lagi datang. Kita lagi naik masih positif juga, hajar lagi.
selagi dia belum dempet gini, belum crossover, atau dia belum jatuh ke negatif, kan jatuh negatif kita harus keluar. Nah, itu ya teknik-teknik ya. Jadi dari secara teknik kita manfaatkan MACD ini, kalau selagi dia positif berarti harganya akselerasi naik. Satu lagi kalau didorong stokastik, misalnya stokastik mau naik, kedorong ini biasanya kalau positif ada impuls positif ngangkat ini. Jadi MACD ini seperti image ya. Image jika saham itu bagus berarti lagi banyak diminati, terus ada dorongan stokastik. Seperti stroke satu, dia seperti osilator ini naik turun dari oversold ke overbought. Nah, ini akan mendorong sahamnya akselerasi cepat. Dan kapan kita keluar? Keluarnya pada saat dia ini misalnya udah cross. Kayak gini nih cross nih. Mulai ke bawah. Jadi gini nih misalnya ini cross namanya. Satu ke atas sudah menyeberangi, dia menurun. Nah, biasanya di harga cross ini harga peaknya tercapai. Berarti di sini Suhe kita istilahnya mencoba menebak gitu ya, bukan menebak ya, apa istilahnya, memperkirakan kenaikan dan penurunan harga menggunakan indikator ini gitu Ya, ya, ini salah indikator satunya MACD indikator ini gitu ya. teknikalnya ini adalah MACD yang secara kita praktekkan paling safe ya, paling aman. MACD, stokastik paling banyak. DMI juga ada. DMI misalnya salah satunya adalah ini menentukan indeks jual. Ini indeks beli, yang ini indeks jual. Direct movement index. Ini orangnya yang buat juga bukan orang-orang ekonomi, orang teknik ya Ton ya. Jago-jago nih semuanya yang buat. Nah, itu dia mungkin teman-teman kita di sini mungkin ada juga yang nggak familiar dengan indikator ini, mungkin bisa ini sedikit ini indikator apa aja gitu ya, MACD itu apa gitu, bisa nggak ya? Mungkin teman-teman ini mendengar MACD juga mungkin ada gitu ya, mungkin ada juga yang sudah paham, tapi ada juga yang belum paham gitu, MACD itu Ya, apa MACD gitu. ini banyak di artikel. Jadi dia menggabungkan dua moving average. Ada yang eksponensial ya. Eksponensial moving average yang fast, yang cepat, berarti yang ambil time frame-nya lebih kecil, dengan yang lambat. Jadi kedua moving average ini digabung. Nah, terjadilah dua garis ini. Ya, ini misalnya biru dan kuning. Biru ini yang cepat. Kalau yang cepatnya di atas yang lambat, berarti dia gerakannya naik. Nah, nanti kalau dia cross, berarti dia mulai peaknya tercapai dan dia mulai turun. Nah, ini biasanya kita pakai sebagai indikator, oh ini udah peak terjadi. Jadi kapan kita yakin bahwa ini saham yang kita beli, kita kan nggak mau kalau beli saham turun, nggak mau kan? Ngapain beli saham turun? Yang kita ingin beli saham adalah naik. Dari indikator ini kita baca, begitu dia gerakannya crossover, kita bilang ini, ya ini crossover namanya nih. MACD-nya yang biru mulai leading. Kita bilang ini crossover terjadi. Naik, dia terus masuk positif. Berarti gerakannya udah di atas ya. Kalau crossover kan dia di antara dengan yang lambatnya dia lebih cepat. Berarti dia mulai naik. Begitu positif, dia gerakan rata-ratanya itu nambah terus. Nah, ini yang kita sukain. Biasanya kalau udah positif gini kita tambah-tambah lotnya. Belum punya 10 lot, per candle berikutnya nambah lagi 10 lot, kita beli lagi. Jadi lot yang kita miliki makin banyak. Semakin banyak kita miliki dengan MACD positif, pertama beli 1000 lot, tambah lagi 10 lot, tambah lagi 100 lot, tambah lagi. Terakhir kita keluar di sini. Udah peak nih, keluar. Ambil keuntungannya. Cepat, jadi gak usah lama-lama. Itu yang orang trading. Nah, kalau orang yang main long term kan biasanya time frame-nya lebih besar, misalnya daily atau weekly atau monthly. Sama juga time frame yang kecil ini dijadikan besar. Kita pakai time frame yang misalnya yang ini nih, monthly. Ini monthly ya, atau weekly atau daily. Nah, di sini kita ngelihat portofolio kita akan selama kita nambah-nambah terus, itu hijau terus. Itulah kita jaga. Jadi kalau udah crossover, kita harus keluar kan. Berarti kita udah ngambil keuntungan di sini, kita harus keluar. Jangan sampai negatif ya. Jadi kita pengen porto kita hijau. Tambah. Inilah saham kalau lagi naik gini ya MACD-nya positif. Di sini saham seperti tabungan namanya. Jadi kita beli ada uang sisa, beli saham. Karena apa? MACD positif. Tapi kalau MACD-nya crossover dan turun ke negatif, ditambah ngapain? Rugi kan?
Nah, kita harus tahu di sini kapan kita harus masuk. Saat positif. Jangan kita beli saham tapi turun. Kita harus yakin kalau beli saham tuh naik. Itu. Termasuk juga kalau misalnya saham kita udah rugi nih, nah kita pengen mengoptimasinya, bisa dioptimasi. Oh dulu udah ini, kita harus turunkan average-nya kan. Nah, caranya apa? Saat MACD-nya positif, kita masuk beli saham di bawah untuk menurunkan kerugian itu. Bisa dari dalam kita juga lakukan gitu. Dulu misalnya belinya rata average-nya 7.000, karena harganya 1.000, kita udah rugi kan. Nah gimana caranya? Caranya kita lihat saham itu jika MACD positif 1.000 itu gerak positif dah. Nah, jadi kita beli 1.000, 100 lot, turun average-nya kan, dan harga 1.100 lot ini kita beli masuk lagi ke dalam saham itu, dia mengurangin kerugian dari dalam. Itu cara kita optimasi. Saya sering melakukan gitu. Jadi misalnya ini udah ruginya harga di atas dia 280, terus ini nggak turun-turun harganya. Kalau nunggu pasar naik lama lagi, mungkin nunggu setahun lagi gitu kan. Nah, jadi kita harus berusaha menurunkan average-nya sedekat mungkin dengan harga pasar agar kita bisa exit. Jadi kerugian kita bisa kita optimasi lah. Kalau cut loss kan kadang-kadang orang nggak siap, ruginya banyak gitu. Apalagi jumlahnya lotnya sampai ribuan, stres dia jutaan kan. Nah, caranya gitu kita optimasi. Kita beli di bawah tapi saat masih di positif. Jadi kita melakukan pembelian kembali saham yang perlu diturunkan harga ini tapi benar-benar saat MACD-nya positif. Jadi ya kita beli saham yang baru di saham yang sama, di saham yang sama, tapi dengan harga 1.000 misalnya. Tapi 1.000 ini bergerak naik ke 1.500 misalnya. Yang 7.000 ini yang kita rugi ini pun dia berkurang lama-lama sampai suatu saat titik ketemu terjadi kan, mengurangi kerugian dari dalam. Average-nya juga turun. Tapi syaratnya gitu, jika MACD positif. Jangan beli saham jika MACD-nya negatif, jangan. Atau minimum crossover ya, crossover positif boleh. Nah kira-kira gitu. Jadi MACD itu banyak teorinya di internet. Itu salah satu trending yang kita bisa sangat powerful kita pakai. Nggak salah Pak Anton kemarin kan pakai itu untuk Bitcoin dan menggunakan sama. Padahal Bitcoin belum ngerti apa-apa, tapi kita pakai MACD aja kan. Bisa Ton ya? Iya Ton ya? Iya, lumayan lah. Ternyata bisa juga dipakai. Ya kira-kira gitu. Salah satu MACD ini juga bisa berkorelasi dengan stokastik. Stokastik ini kayaknya teori ilmiahnya banyak banget. Dia berdasarkan suatu impuls yang dibuat secara random. Tapi itu bekerja sama dengan MACD bisa. Saat MACD positif, dikasih dorongan impuls stokastik, dia naik juga. Jadi kita anggap tuh MACD itu kayak image. Jika suatu barang, produk yang image-nya udah bagus ya, MACD-nya positif berarti. Dikasih dorongan suatu news saja, berita yang positif, langsung harganya terbang. Nah, begitu juga jika suatu image produk barangnya udah jelek negatif, dikasih suatu impuls stokastik negatif turun ke bawah, hancur tuh harganya. Jadi tambah-tambah. Jadi image ini jika MACD positif ditambah satu stroke stokastik, malah biasanya terjadi kayak penguatan gitu, akselerasi. Jika MACD-nya negatif, dikasih stroke stokastik, naiknya nggak banyak, sedikit. Jadi kayak perkalian ya. Jadi harga saham itu kadang-kadang didorong juga seperti ini ya. Ini satu stokastik. Jika MACD-nya ini positif, didorong oleh satu stokastik begini dari overbought, oversold ke overbought. Dorong begini. Ini kadang hasilnya besar perubahannya. Nah, kadang-kadang itu yang kita suka dengan gain yang besar. Kita udah ambil waktu saat stokastik di bawah. Stokastik oversold di sini kita ambil harganya kan pada saat momen ini kita ambil, ini kedorong harganya besar dan kita bisa jual waktu stokastiknya di atas. Bisa juga kita manfaatkan itu atau sambil menunggu MACD-nya kapan crossover. Crossover kita langsung sikat jual. Nah, ini banyak nih beberapa contoh-contoh MACD yang positif. Biasanya kalau saya sih nganjurin teman-teman yang ikut di grup biasanya beli saat MACD positif. Dan bukan cuma daily aja kita lihat, tapi yang time frame yang misalnya 30 menit kita pakai atau sampai 1 menit. Jadi daily kita lihat pastikan positif, yang 30 menit juga positif. Jadi maksudnya jika kita masuk di 30 menit terus gagal, kita lupa, ketinggalan gitu ya. Tapi daily-nya besoknya masih naik gitu. Saya lebih suka gitu, jadi lebih aman faktor kita. Kita beli yang daily-nya positif,
MACD-nya 30 menitnya positif, baru kita masuk. Atau minimum MACD 1 menit naik bergerak dengan gerakan misalnya sampai nilai sekian gitu. Ini MACD-nya berapa nih? Ini pakai 1 menit kayaknya ini. Pakai kekuatannya MACD ini juga kekuatan nilainya ini berpengaruh nih. 2 garis ini ya, ini fast EMA dan slow EMA. Jika makin kuat ini, makin cepat harganya bergerak naik. Ditambah dorongan stokastik. Kalau stokastik ini berkembang kan dari bawah ke atas nih. Ini kayak osilator, naik dan turun. Jadi teknik-teknik inilah kita pakai, cepat kita keluar, cepat kita masuk. Jadi kita terhindar dari kerugian. Karena momennya ya, ini kan saham ini kan barang investasi. Jadi ada momen saat dia rendah, saat dia tinggi. Jadi momen ini harus kita manfaatkan. Jangan kita biarkan udah sahamnya secara daily turun negatif, terus kita biarkan, itu malah nilainya aset kita menurun. Secara diam-diam tuh menurun gitu. Loh, kenapa berkurang? Karena setiap daily-nya dia turun, terkorupsi. Jadi kita harus berani melakukan eksekusi. Kalau misalnya udah berapa bulan negatif terus nih daily-nya. Ini makanya saya sangat perhati tuh daily ini, hati-hati. Jangan sempat negatif atau weekly negatif. Cari-cari yang positif-positif. Terus gerakan indeks saham juga, pasar saham, ada bulan-bulan tertentu juga dia naik. Misalnya dulu bulan Juni itu mulai naik, Juli naik, Agustus naik, September turun. Karena masyarakat menunggu kebijakan pemerintah. Biasanya itu pola itu terulang. Jadi bulan ini naik, bulan lalu naik, tahun lalu ya. Di tahun ini juga bulan yang sama biasanya naik juga. Biasanya kalau November itu naik. November, Desember naik, Januari itu mulai turun. Januari, Februari turun, Maret turun. Jadi jangan main saham yang dalam bulan-bulan rawan. Karena gerakannya umumnya market sedunia tuh berimpact sama. November, Desember tuh sebenarnya istilahnya ya kita bodoh-bodoh amat, kita beli saham apa aja naik itu saat itu. November, Desember, Oktober juga karena termasuk juga tuh. November, Desember bodoh-bodoh amat aja beli aja saham apa aja naik umumnya. Respon pasar masuk saat itu. Itu ada pengaruh juga. Jadi kita nggak usah terlalu banyak analisis, naik. Beli banyak-banyak juga naik itu. Nah, itu hoki-hokian lah. Tapi kalau yang udah tahu kan biasanya bilang November Desember itu kenapa kok naik? Hampir semua masyarakat di pasar saham dunia begitu. Bulan-bulan tertentu naik, bulan-bulan tertentu itu turun. Dan polanya berulang setiap tahun. Nah, kira-kira gitu. Ton, ada lagi nggak ya? Ada. Kalau kok manajemen porto seperti itu juga. Kalau kita bilang ini udah mulai negatif, kita harus siap-siap buang. Jangan kita tambah-tambah lot kalau yang udah negatif gitu, berbahaya. Malah uang kita kebenam di dalam saham itu. Jadi kita harus melihat jika MACD-nya positif, kita bisa menolong saham yang rugi. Tapi kalau MACD-nya negatif, jangan. Lebih bagus kita buang-buang dulu. Kalau saya sering buang-buang saham kalau misalnya harganya ketinggian, MACD-nya ditunggu-tunggu tangkapan positif. Saya buang-buang aja dulu 1 lot, 2 lot, daripada dia mengkorupsi kan. Setiap lot itu kan mengandung kerugian. Kita harus buang-buang lah, harus 1, 2 lot, jangan sampai banyak, dikit-dikit aja. Nah, sampai dia cukup kecil lotnya. Jadi suatu saat kalau udah kecil kan misalnya dulu 100 lot, udah tinggal 10 lot. Nah, begitu harga di bawah dan masih di positif, kita tinggal beli banyak di bawah, udah bisa membalas kerugian. Salah satu tekniknya gitu juga. Jadi buang-buangin lot yang saham yang rugi. Jika MACD-nya positif, jangan beli. Jika MACD-nya negatif, jangan beli. Kecuali MACD-nya positif, boleh beli. Ada beberapa teknik lain lagi kalau dalam saham, misalnya gini, kita beli, kita udah tahu MACD positif. Udah tahu, kita yakin. Borong langsung 100 lot gitu ya. Terus kita langsung buat pasang harga jual. Harga jualnya makin ke atas, makin banyak lotnya. Itu berarti kita udah gak usah kontrol lagi. Langsung aja. Berarti kan laku sendiri tuh. Kita pasang harga berjenjang ke atas kan. Makin tinggi, harganya makin banyak lotnya. Kalau harganya bergerak naik, kan kemakan semua tuh. Jadi kita gak usah nunggu. Ada juga yang nunggu. Sampai harga atas baru saya hajar semua kan. Bisa, tapi kalau pakai auto sell gitu juga lebih enak. Nah, kira-kira gitulah. Ada berapa teknik-teknik saham dalam trading ya. Tapi berguna juga nanti dalam long term investing. Jadi kita bermain time frame yang daily atau monthly bisa.
menambah lot, mengurangi lot. Jadi kalau MACD positif kita menambah lot, jika MACD negatif kita ngurangi lot. Jangan sampai kerugian itu lebih parah. Kurang-kurangin lot, buang lot. MACD positif kita baru nambah lot. Boleh. Itu teknik portofolionya. Kira-kira gitu tuh. Ada lagi ya secara singkat sih. Tapi dalam tekniknya kita punya grup saham, sharing saham. Teknik-teknikal itu kita sharing juga. Pada saat positif kita hajar kadang-kadang sampai 1.000 lot. Apalagi ada satu teman mainnya 1.000 lot pernah tuh, Pak Jaya ya. Sampai 1.000 lot, berapa ribu lot dihajar. Tapi udah yakin dia gerakannya. Hajar sekali satu hari trading 13.000 lot. Besar-besar mainnya. Tapi mereka kenapa sampai yakin gitu? Lihat gini sebenarnya semuanya. Selain satu informasi bocoran, ada orang pakai bandermologi kata orang kan. Dengar dari ini ada yang mau beli, dia berani karena dia udah dengar informasi. Ada yang pakai teknikal kayak kita gini pakai teknikal. Kita lihat gerakan. Begitu dia dimakan terus menarik kan kita menarik ini. Jadi istilahnya ini indikator ini dipakai sebagai petunjuk untuk membeli dan menjual sebuah saham. Iya, gitu membeli ya. Saat kita masuk dan kita keluar dari saham. Supaya tentunya supaya untung gitu ya, bukan supaya rugi karena gitu. Karena kan berhubungan dengan time kan, time frame-nya 1 menit, 3 menit. Kalau trading umumnya kan main singkat nih, 1 menit, kadang 3 menit udah keluar tuh ya. Tapi kalau yang main long term kan biasanya time frame-nya misalnya daily, weekly, monthly. Nah, kalau misalnya positif terus dalam 1 bulan dia harus nambah terus tuh, nambah lot terus harusnya, nabung dia di situ. Tapi kalau misalnya saham itu MACD-nya negatif, secara monthly ya jangan tambah. Nah ini yang dulu juga sekedar sharing aja, mungkin dulu juga waktu saya pertama kali mulai ini ya, mulai berkenalan dengan pasar saham gitu ya, membeli dan menjual itu berdasarkan feeling aja gitu. Jadi kayaknya ini udah murah nih, jadi langsung beli gitu ya. Padahal besoknya turun lagi gitu. Ya ada beberapa teman-teman kan mainnya fundamental kan dia melihat ujung ya kan. Oh ini harusnya nanti ini, dan analisis fundamental juga cukup kuat, banyak pemain investor yang memang menggunakan fundamental teknik analisis itu juga bagus. Itu mempelajari kualitas barang ya. Dan di sini kan mereka mempelajari kualitas emiten perusahaannya, nggak mungkin ini jelek. Kalau misalnya jatuh harganya ini berarti barang murah akan diborong orang. Kalau teknikal kan kita mainnya gini, charting. Gerakan market itu dari charting ini, dari price, volume, kelihatan kan kalau misalnya, oh ini trendingnya turun, ya ngapain kita masuk? Orang-orang pada kabur gitu. Kita jangan boleh beli. Nah di sini kan saran kita selalu, jika ingin mainnya daily, ya lihatlah kurva daily. Jika positif, MACD-nya boleh masuk. Kapan kita keluar? Jika crossover, mulai peak terjadi, kita harus keluar. Crossover down gitu. Ada di MACD itu ada crossover down namanya. Berarti harga peak terjadi, kita harus mulai menurun tuh. Dan jika udah mulai menurun, itu nanti bisa jadi negatif. Jangan sampai negatif, kalau negatif bisa tersisa saham kita di situ. Itu aset kita lama-lama berkurang di situ. Dibiari makin lama nggak positif, terus saja negatif. Itu koruptif dia perharinya. Per monthly juga kelihatan dalam laporannya ya. Misalnya, wah ini kok negatif terus. Per monthly berkurang sekian. Rupanya dia karena di aplikasinya si broker kan dia menghitung harga per akhir bulan berdasarkan candle-nya mereka. Harga ini segini, belinya segini, udah berkurang sekian juta katanya. Karena secara daily dia menurun terus kan. Akhirnya secara monthly juga dia koruptif. Nah, itu kita cegah, jangan sampai secara daily dia negatif. Kita harus cari cara keluar. Nah, kalau bagi ada teman-teman yang pernah ngalamin misalnya saham saya rugi udah negatif, makin lama kok makin gede ya negatifnya. Gimana cara keluarnya? Nunggu positif nggak datang positifnya? Ya harus cari cara, kita harus keluar. Ngobrol sama teman-teman lain, gimana caranya keluar nih supaya kita nggak rugi terus. Itu harus konsultasi itu. Aku juga pernah ngalamin gitu. Sahamnya rugi, aduh. Stres lihat kayak gitu tiap hari kok turun kayak mana, nyesel rasanya beli. Ya ngapain gue beli gitu kan. Nah, tapi ada pernah kita coba dengan lakukan optimasi, kita buang-buang waktu dia MACD-nya negatif. Saat udah ini kan kita kecil kelihatan loss-nya kan. Begitu di bawah kita hajar
Terakhir kita bisa juga buat keuntungan membalik posisi di situ. Tapi yang jelas pokoknya jika MACD-nya negatif, jangan pernah beli saham tersebut, kecuali buang. Kalau saham itu masih negatif terus ya, buang lotnya. Jadi intinya kalau MACD negatif kita membuang lot, tapi kalau MACD positif kita tambah lot. Intinya gitu sih cara tekniknya ini. Yang jika saham itu tumbuh MACD positif ya kita harus tambah barangnya. Jika MACD-nya negatif ya buang. Ada lagi caranya. Indikasinya ada, bisa dibaca di MACD crossover, MACD positif atau MACD negatif. MACD negatif untuk kabur ya, jangan sisa lagi di situ. Oke, kira-kira gitulah secara ringkas. Wah, oke. Sekarang kita buka pertanyaan dulu lah. Bagaimana ini? Kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilakan ya. Kita buka forum pertanyaan dulu sekarang, sebelum kita melanjutkan lagi. Siapa tahu sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Boleh nanya ya? Ya, silakan ya, Pak Willy. Pak Willy lagi, sorry, Willy. Akurasi dari MACD ini seberapa bagus ya dari pengalaman? Kalau aku secara pribadi, aku ngandalkan MACD. Secara indikator, sangat akurat. Begitu MACD positif, 1 menit, aku lihat berapa time frame kan. Daily, 30 menit, 1 menit. Aku lihat, wah positifnya, aku masuk. Karena kalau masuknya, kalau aku yakin, pertama beli 2 lot dulu. Naik dia, langsung wajar karena 1000 lot. Juas. dan setidaknya udah yakin aja kalau lagi ini. Pernah sampai 1 hari transaksi berapa ribu lot gitu. 1 hari transaksi di satu saham aja. Dengan menggunakan MACD ini aja. Ya secara pribadi aku cukup percaya dengan MACD. Ditambah dengan ada DMI juga ya. Di sini ada DMI. DMI ini Direct Movement Index ini apa indeks kita bilang minat beli. Kalau merah minat jual. Ini juga kadang-kadang berhubungan ini. Jika MACD naik kan niat belinya nambah kan di atas dia. Terus sama ADX-nya strength-nya. Kalau jadi tanya kalau indikator percaya MACD aku percaya 90% lah. Soalnya jarang gagal. Jarang gagal. Ada juga sih gagal-gagalnya ada dikit, tapi kalau misalnya nggak bergerak MACD 0, udah gua keluar juga. Nggak mau bertahan di situ. Ya kira-kira gitu Will. Kalau MACD ini kalau aku tanya secara pribadi ya percayalah 90% aku percaya. Dari berapa time frame ya aku bidik ya, time frame daily, weekly, 30 menit sampai 1 menit. Aku lihat juga. Itu membantu kita untuk melihat gerakannya kan. Karena daily positif. Terus bisa aja di 30 menit dia menurun, bisa. Atau di 1 menit dia negatif kan. Nah, kita hati-hati di situ, jangan masuk di sini. Tapi kita lihat ya, misalnya nih, selesai trading kita lihat saham-saham yang ketinggal. Karena daily-nya masih positif. Kita yakin, oh besok masih naik nih, karena MACD-nya positif daily. Walaupun tadi dia di 30 menit udah sempat negatif kan. Tapi ada harapan kita di situ. Jadi dari MACD ini harapan kita ada cukup besar lah. Aku nggak tahu kalau Ton sama nggak Ton di Bitcoin Ton? MACD Ton? Sama sih sebenarnya ya. Kalau pengalaman aku pribadi sih kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita suka penasaran gitu ya. Nah itu yang penyakitnya ini yang nggak benar itu. Jadi indikator sudah mengatakan jangan masuk, kita masih penasaran pengen masuk gitu. Nah itu biasanya yang jadi itu ya. Cuman kalau dari pengalamanku sendiri sih MACD ini juga akurat termasuk akurat. Jadi teknik yang sama untuk forex juga sama Ton ya. Karena sama ya gerakan harga ini kan. Forex, emas, saham sama kan ya. MACD-nya. Iya, semestinya sih sama ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mr. Medi Swasono. Bagaimana caranya bisa memfilter out saham gorengan? Nah ini gimana nih Suha ini? Kalau saham gorengan itu kan sebenarnya saham yang biasanya kualitas produknya secara fundamental lemah, market kapitalnya kecil, terus ada bandar yang punya uang, dimain-mainin harganya, dibeli-beli, terus habis itu diturunkan harganya.
Kan gitu sebenarnya. Kalau orang dulu mainnya saham-saham yang market kapital kecil lah, digoreng-goreng di. Ya kita kalau mau masuk masuk aja. Saya sih nggak masalah, mau gorengan apa masuk aja. Yang Ketahuan penting kan nih, untung. Metwi ketahuan nih nggak suka gorengan ini. Ya nggak Banyak apa-apa. kolesterolnya kayaknya. Terlalu banyak kolesterol Ya mungkin. jelas barang gorengan itu secara kualitas barang itu jelek sebenarnya. Cuma kenapa dia naik? Ya karena ada yang goreng. Secara fundamental dia nggak punya kualitas. Tapi kan harga kan bisa aja dibuat orang kan. Kalau aku pernah juga main, ku borong-borong aja. Tiap naik satu harga ku borong. Pernah dulu main apa ya? Saham apa tuh? Kin. Beli banyak-banyak, waktu naik ke atas ku angkat terus harganya. Aku sendiri pernah jadi kayak bandar gitu, ku beli naik harganya. Yang lain ikut-ikutan, nambah-nambah. Itu kayak Nggak, gorengan kita buat ya, karena tapi kapitalnya kecil. aku ada satu pertanyaan ya. Kau bilang kan tadi kan fundamentalnya nggak bagus gitu ya. Sebenarnya ininya garis merahnya di mana? Mana yang fundamentalnya bagus dan mana yang fundamentalnya jelek? Dari mana kita bisa memilih itu dengan istilahnya dengan mudah ya? Nggak usah baca laporan keuangan dan lain sebagainya gitu. Kalau membaca laporan keuangan kan kita Ya biasanya sih dari gitu. Gimana caranya? tinjauannya kan banyak ya. Tinjauannya dari cash flow-nya, dari ininya, dari aset liability dan apa banyak lah. Teman-teman kita di sini pada pakar semuanya kalau fundamental. Dan tinjauan fundamental itu cukup luas, sampai manajemennya segala ditinjau. Siapa yang mimpin. Nggak ada kisi-kisi yang gampang gitu, He. Maksudnya kisi-kisi yang gampang gitu ya, jangan yang susah-susah. Kayaknya sama aja sih. Utangnya kayak friend misalnya, fundamentalnya orang bilang pasti jelek. Kenapa? Walaupun dia masih profit, tapi friend orang bilang utangnya banyak, jadi profit dia dipakai untuk bayar utang. Nah itu orang bilang fundamentalnya buruk, karena utangnya mungkin sampai 500 tahun nggak beres-beres ya kan gitu. Walaupun dia misalnya untung, cara profit cash flow-nya ada dari operation, tapi orang selalu bilang fundamentalnya buruk karena utangnya banyak. Dia nggak sanggup bayar obligasi sehingga yang dia utang sama yang obligasi dikasih saham apa tuh namanya, obligasi yang konversi kan, wajib konversi OWK kan, OWK 100 itu kan digoreng-goreng tuh sama yang punya uang. Tetap dari itu ya, tetap dari istilahnya financial reportnya yang perlu kita. Padahal volumenya tinggi banget gitu ya. Trend itu. Kalau kita bilang dia untung dia, cuma dia ya kayak tanaman yang berbuah tapi dipetik untuk bayar utang. Fundamentalnya orang mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjutkan lagi. Mungkin dari saya, Ton. Ya, Pak Ujeng, Mr. Ujeng. Dan Anton, kalau misalnya orang yang nggak punya waktu banyak gitu ya, apalagi itu mainnya menit ya, itu kayaknya ke WC aja bisa turun tuh sahamnya, Sue. Itu gimana sarannya bisa main trading nggak sebenarnya kalau orang yang nggak punya waktu sebanyak itu? Gitu? Kalau gue sering dapat pertanyaan gitu. Kalau yang trading kan kita melotot ya, main 1 menit, main ini. Begitu udah tinggi 1 menit, kita langsung cepat eksekusi kan. Udah sampai peaknya, hajar. Ambil harga di bawah, langsung. Bukan waktu kita beli HK, begitu kita jual haki, hajar kiri. Buang langsung. 1 menit terlambat, harganya drop lagi. Nah, itu yang trading. Trader ya begitulah, dia cepat. Jual. Karena dia masuk juga cepat kan, keluar cepat juga. Nah, kalau yang main misalnya nggak sempat, aku rasa ya minimum ambil time frame lah. Time frame misalnya daily. Ya cukup lihat daily aja. Kan gerakan daily juga kan nggak terlalu lambat ya. Atau per 30 menit juga. Bisa kok lihat gitu. Kelihatan 30 menit belum boleh gini. Kalau mau main cepat yang super kilat tuh yang 1 menit itu. Aku juga kadang-kadang main 1 menit juga. Kalau mau lebih detail ya. Tapi kita bisa pilih lah daily. Tiap hari daily kita beli. Saya mau nambah nih. Sahamnya udah jelas. Fundamental udah bagus. Biasanya kan orang-orang yang main saham gini yang untuk long term dia nganalisis fundamental dulu. Kalau kayak BBCA jelas fundamentalnya bagus. Tapi kan gerakan harganya kapan nih? Nah, kita lihat kalau dia masih dia positif secara daily kita lihat positif terus. Beli aja satu lot. Besok beli lagi 1 lot selagi masih di positif. Lama-lama hijau itu. Makin ke atas harga kita average kita dari bawah tapi harga pasar udah di atas gitu. Nah, kapan kita jual? Ya, kita masuk daily kan. Ya jualnya juga tenang juga, santai. Per daily aja, belum crossover kita nggak jual. Kalau udah crossover baru kita jual. Itu aja indikatornya. Begitu jadi juga yang weekly ya, prinsipnya sama ya?
Prinsipnya sama, time frame aja yang kita pakai. Antara trader sama long term investment aku rasa hanya menggunakan time frame candle-nya. Oke. Berarti itu indikator yang dipakai itu sama gitu ya. Misalnya kita pakai indikator MACD, cuman time frame-nya yang kita rubah. Kalau mau long term berarti kita pakai time frame mingguan atau bulanan begitu ya maksudnya. Iya, daily lah minimum. Kalau yang long term itu 3 lah, monthly, weekly, daily. Kalau yang trader kan daily 30 menit sampai 1 menit. Sangat cepat dia bisa jual. Bila perlu lebih cepat lagi. Kalau ada setengah menit tuh dia lihat. Kencang banget tuh. Begitu down negatif langsung hajar, buang. Udah. Gak tunggu lama-lama kan execute. Secara grafik sebenarnya antara time frame yang long sama yang pendek sama aja secara grafik. Gerakannya gitu-gitu juga. Cuma candle-candlenya aja lebih kecil kan. Kalau udah negatif, MACD negatif, ini bahaya, buang-buang sebelum jatuh. Gitu. Jadi tadi cukup pakai MACD atau harus ada tambahan yang lain indikatornya? Aku biasanya pakai MACD cukup powerful. Stokastik aku pakai. Ada lagi, kalau orang zaman dulu ya, belum ada MACD begini. Dulu pertama kali main saham kemarin waktu bulan Juni itu, aku pakai Jesse Livermore teorinya. Jadi dia resistansi itu dibuatnya garisnya sampai ke bawah. Jadi kalau harga itu nembus resistansi, itu berarti rebound dibilang. Nah kalau udah rebound, itu gerakan sahamnya di atas. Tapi kalau misalnya dia belum rebound, itu berarti gagal terus, mantul terus ke bawah tuh, turun-turun ngikutin Bollinger. Bollinger ke bawah dia. Bollinger tuh harga volatilitas ya. Volatilitasnya misalnya pertama besar, melebar, terus nanti mengecil lagi. Mengecil itu berarti volatilitasnya lebih sempit lagi. Di Bitcoin tuh banyak tuh volatilitas. Di sini kita juga ada ATR untuk ukur volatilitas. Tapi kalau aku sih lihat ATR gak gitu pengaruh banget. Lebih pengaruh tuh Bollinger sama MACD, stokastik. RSI ya juga. Stokastik juga ada pengaruh, ada juga overbought, oversold-nya juga ada di stokastik. RSI juga bisa juga pakai itu. Karena kalau RSI-nya udah rendah, biasanya dia naik kan, seperti osilator. MACD sih paling enak, paling powerful. Kalau aku pakai indikator jual beli tuh ini. Tadi juga trading gitu juga, lihat MACD cross udah, buang, cross down, jual langsung. Nggak usah pukul lama-lama. Dibiarin lama makin bawah dia nanti makin ruginya lebih besar, cepat eksekusi. Jadi di saham itu banyak orang kadang-kadang nunggu ternyata dropnya udah lebih besar. Apalagi MACD daily negatif, aduh dibiarin terus asetnya kegerus, sayang. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Danto. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa andalkan robot trading atau robot advisory? Mungkin ada pengalamannya. Ya, silakan. Belum pernah aku pakai robot trading, tapi ada teman trading atau robot advisory. Tapi untuk forex, kelihatannya dia berhasil. Aku belum pernah pakai robot. Mungkin sih. Namanya dia kan robot pasti dia membaca hal kayak gini juga, trending pasti dia baca kan. Mungkin aja berhasil. Cuma aku belum pernah. Ada teman pokoknya dia pakai robot tapi untuk forex suksesnya lebih berhasil. Oke, ini ada catatan lagi nih dari Breman Sinaga ini. Catatannya adalah Jesse Livermore mati bunuh diri karena main saham. Ini nggak tahu nih bener atau enggak nih. Apa tuh? Jesse Livermore mati bunuh diri karena main saham. Ini nggak tahu. Benar atau enggak ini? Benar. Ini ya, catatan dari Breman Sinaga itu Jesse Livermore mati bunuh diri karena main saham. Iya, tapi jago loh, dia tuh jago tuh dalam black market, pas market crash dia orang lain hancur, dia malah bisa menggandakan berapa kali lipat itu market crash. Makanya dia bilang dia tuh kan ini kan. Aku juga belajarnya pertama dari Jesse Livermore itu.
tekniknya canggih, tapi sebenarnya kalau dia pakai support dan resistan gitu ya untuk pakai ini ya, sebenarnya apa yang dia pikirkan itu, kalau menurut aku sih ada di MACD, cuma zaman dia belum ada yang buat formula MACD. Dia kan masuk tuh kalau udah rebound kan, kalau rebound dia nggak akan masuk itu. Terus ada teknik dia tuh pyramiding waktu dia sell dia kan mau turun itu udah pakai sinyal stop, garisnya udah kena sinyal stop, dia buangnya agak banyak. Terus nanti dia tinggal buang dikit sampai ke bawah itu. Nah, begitu juga waktu dia belinya dikit, nanti sampai agak bawah agak banyak dikit, nanti di atas dia nambah dikit, itu pyramiding juga tuh. Sampai sekarang aku pakai tekniknya dia juga, tekniknya Jesse. Walaupun dia mati bunuh diri, jago itu. Benar berarti ya. Oke, so Harry mungkin kita lanjutkan aja materi berikutnya, mungkin nanti kita. Breman mah jago, dia kan trader ya. Breman kan trader. Nggak tahu nih, nggak muncul suaranya nih Breman nih. Oke, saya mungkin kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Silakan dilanjutkan lagi ya. Kalau nggak salah tadi ada portfolio management atau apa? Rian. Saya lihat sekilas di slide-nya. Ini bentar. Ini nggak gerak nih slide-nya. Slide-nya nggak bergeser. Gerakin ke. Ini udah kita bahas juga tadi, managing portfolio selalu misalnya kita pakai time frame, misalnya kita coba 1 menit, kita setiap 1 menit itu MACD positif kita beli, dia naik dalam time frame 1 menit ya. Terus kalau kita pakai yang daily juga sama harusnya, time frame-nya daily dia positif, kita lihat besok masih positif, beli lagi, jadi lotnya nambah. Jika MACD positif beli atau tambah lot, kalau misalnya MACD negatif kurangi lotnya. Nanti lama-lama dia numpuk ya, bobotnya itu di bawah nanti harganya. Kalau kita beli terus dari harga bawah, seperti nabung gitu. Nah ini lihatlah MACD-nya positif. Ini udah cukup aman, udah kita tes berapa kali kok. Aku kemarin beli BBCA juga gitu. Harganya berapa MACD segini, beli 1 lot. Naik lagi, beli 1 lot. Lama-lama nambah, ada hijau terus. Terakhir udah cukup, jual lah, udah gitu aja. Jualnya pun gampang, tinggal ambil 1 haki aja, hajar kiri. Langsung lot yang udah terkumpul banyak di atas, tinggal buang langsung, udah dapat. Itu teknik managing portfolio ini. Jadi jangan biarkan portofolio dalam MACD negatif, itu paling penting. Kalau MACD negatif, buang-buang sedikit-sedikit lotnya. Jangan kita tumpuk ya, udah rugi kita tunggu-tunggu, nggak juga positif. Wah itu kerugiannya nambah, karena kerugian itu berada di lot-lot itu semua kan. Jadi setiap lot yang rugi itu ya kita buang-buang lotnya, kecilkan. Jika lotnya positif, kita tambah lotnya. Oke, mungkin ada contoh kasusnya ini Ada contoh kasusnya, ada sih di aplikasi aku di HP. Aku kemarin juga masih GGRM kemarin kan. Aku beli 1 lot, nurun terus 1 lot doang gitu. Aku monitor aja. Wah ini aku nunggu kapan masih dia positif. Nggak positif juga. Cuma dia terjadi bukan di daily, di 30 menit dia positif. Nah situ gunakan untuk masuk. Kadang ada di daily nggak positif ya, kita pengen keluar. Daily nggak pernah positif. Di 30 menit ada dia bergerak positif. Walaupun di 1 menit. Kita bisa menggunakan itu untuk keluar. Langsung beli kejar di situ kan. Begitu udah dapat, udah kita exit. Kemarin HMSP juga gitu. Aku biar 1 lot. Per daily dia nggak pernah positif. Ada momen di MACD time frame 1 menit, dia naik bergerak positif. Ada yang melakukan pembelian kan. Kita masuk di situ dan kita keluar. Cara teknik untuk keluarnya. Jadi, masuk tuh maksudnya beli lagi di situ, baru keluar barengan. Jadi gini, dulu aku ngalamin misalnya HMSP ku 1.600, turun sampai 1.300. MACD daily-nya negatif. Karena aku nunggu kapan positif kan. Ternyata di MACD daily nggak pernah positif.
terjadinya waktu di time frame 30 menit ada momen tertentu dia positif gerakannya. Nah, di situ aku pakai masuk aku kalau jadi aku pakai time frame-nya berubah yang kecil kan. Untuk keluar aku pakai. Aku beli di situ terus naik di atas, karena aku jual 1 poin 2 poin di atas kan, karena dia positif kan. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Begitu di bawah beli, jual, langsung gitu keluar. Lama-lama loss-nya itu kecil. Tekniknya sampai segitu, jadi kita harus keluar pada saat itu. Jadi karena besok kita nggak tahu, karena MACD-nya daily masih negatif. Jadi manfaatkan MACD yang pergerakan yang di time frame 1 menit atau 30 menit yang lagi positif, kita bisa melakukan untuk keluar dari saham yang merugi. Itu salah satu teknik portofolionya. Dulu Excel juga berhasil keluar di situ. Tapi aku nggak berhasil keluar di WSBP misalnya. Tungguin nggak berhasil juga, lama banget positifnya. Cuma ada beberapa saat dia positif sedikit, aku mainkan dan aku buang semua di situ. Agak rugi memang, tapi ruginya nggak separah kalau aku cut loss. Aku soalnya paling anti cut loss, nggak mau cut loss itu besar lossnya. Jadi mainnya tuh nunggu MACD positif, aku ajar di situ. Begitu positif masuk. Karena begitu kita masuk positif kan kita beli lagi di harga bawah, kan mengurangi averaging sahamnya kan, sehingga average-nya lebih turun ke bawah. Itu bedanya cut loss sama average down gitu kali ya, maksudmu itu bukan? Iya, maksudku gitu. Jadi yang kau lakukan tadi exit pada saat MACD positif, MACD positifnya nggak yeah. di daily tapi di 30 menit. Time frame 30 menit aku masuk di situ. Jadi mengurangi loss-nya waktu dia rebound. Iya. Ya, cuman harus cepat jual lagi ya. Ya harus cepat. Jangan sampai misalnya bisa di 30 menitnya udah positif kan. Tiba-tiba dia sampai peak crossover. Wah. Kalau naik sedikit itu mengurangi kerugian yang atas gitu, dikit-dikit ya, dicicil-cicil gitu. Oh. Mesti rajin lah ya, nengok-nengoknya terus. Iyalah, cuma itu kerjaan gua gak ada lagi, cuma itu doang. Apakah itu berlaku juga untuk yang weekly nanti di recovery-nya di daily? Bisa juga begitu bisa, kan? Misalnya secara weekly kita lihat negatif kan terkorup tuh nilainya kan. Nah, terus ada daily positif gitu. Kita bisa ngajarnya di 1 hari itu, bisa keluar kita saat itu. Mungkin kita butuh budget dana kan untuk beli di bawah kan, sehingga dekat terus kita keluar. Averaging down kita turun dekat ke harga pasar, kita sedikit loss-nya kita hajar langsung. Misalnya bantai 200 slot pernah gitu, keluar 200 slot, rugi gua berapa? 2 juta, gak apa-apa, daripada rugi dibiari terus. itu masuk teknik-teknik yang inilah yang kita gunakan untuk exit ya. Daripada kita cut loss kadang-kadang 3 juta, wah malas kan lihatnya. Mending dihajar di situ. Pelan-pelan kita optimasi. Nah, ini yang saya kira penting juga, Suleri, kayaknya dengan model kayak gitu dapat return per bulan jadi berapa ya? Gimana? Ya misalnya dengan model dengan intensif kayak gitu kan, melototin gitu ya. Itu biasanya dapat return per bulan average jadi berapa ya? Ada bulan-bulannya. Kalau dulu tuh tahun 2020 itu trading bulan Juli sampai Januari hasilnya tinggi. Lumayan. Sampai 20% sebulan dapat ya? Wah, sembarangan, ini ratusan persen, Val. Orang ini nggak mau bilang nih kalau pas gede-gede, kalau susah dia baru ngomong, wah ini susah nih gitu, apa nggak mau gitu. Kan waktu Maret tuh deep banget tuh, terus mainlah mereka nih, panen ya sampai Januari. Waktu Januari, Februari, Maret ya baru nih. Nah, kalau sekarang jadi makin ruwet kurvanya karena kalau tahun kemarin tuh agak bisa malas-malasan, Val. Tapi kalau sekarang ini udah menitan mereka. Trading 2 bulan buat setahun gitu ya, Man? Yang tahun lalu. Kalau yang sekarang ini dia tuh sampai ada itu rokok, terus headphone, mic ini. Pokoknya WA ikut grupnya dia lah. Penuh dijamin WA-mu, Val. Tapi senang gambar. Dia banyak ilmu, jurus-jurusnya itu
ada aja gitu. Undang lah ya, undang. Nah itu masukkan ke grup, habis itu kau buat sesi tatap muka lah ya. Jadi kita mulainya itu yang bingung nih. Kopi darat he. Iya he. Bingung cara mulainya. Kapan mulainya itu? Aku telat masuk nih, cuman mungkin sudah kau ajarkan. Tapi aku yang belum dapat dari kau tuh kapan mulainya itu. Kalau MACD itu kan ya historical aja lihatnya, cuman Aku kalau kapan mulainya misal pagi itu, itu lihat ya. Sudah dijelaskan tadi man. Oh iya, maaf. Kan mulai. Biasanya ngeliat ini. Iya, man, Mana yang trading yang ranking kan, mana yang ranking, yang gainnya naik. Itu dulu kulihat grafiknya, Mas video Tapi sebenarnya begini ya Suheri, aku ini aja ya, image-nya di umum itu kan risikonya termasuk tinggi ya, ini ya. Nah mungkin ini yang perlu dari Suhe mungkin tips dan triknya gitu itu bagaimana gitu ya supaya bisa mengatasi atau memanage risknya itu. Ya tadi tuh misalnya masuk waktu MACD positif itu kan kita pakai indikator. Kalau tanpa indikator ya susah lah. Kita pakai feeling mah, dengar orang bilang hari ini naik, ternyata kagak, malah jatuh. Kalau dengar ya susah, tapi pakai indikator aja. Indikator kan jelas tuh respon market kan. Oh, lagi naik nih, MACD naik, udah hajar. Udah MACD positif, kita main yakin udah. Lihat bisa lot naik, besoknya main lagi MACD positif 10 nih kekuatannya, udah langsung aja 10 lot, besoknya 50 lot, 100 lot, satu hari trading total 3.000 lot. Ya kemarin kan kita kelihatan kan 1.000 lot tiba-tiba dus udah kan habis kejar. Udah kayak bandar kata si Jaya, ini mainnya kayak bandar aja SRTG, berapa lot tuh 13.000 nggak salah aku main tuh. Sampai selesai satu hari 13.480 lot SRTG, harga 1.600, mau stok split kan, itu udah still yakin aja tuh, begitu udah naik behit juga gitu kan, hajar-hajaran, begitu crossover kabur semua tuh, begitu negatif lari, jangan di situ lagi, udah tahu aja momennya kabur. Tadi BBCA aku agak kurang berhasil, agak lepas, begitu naik, waduh ini udah mulai turun, lupa nggak lihat, udah gerak dia, begini harus buang nih. Kadang kita lihat juga, besok MACD positif, besok mungkin masih bisa nih keluar. DCI aku kemarin juga gitu, wah ketinggalan, udah turun, udah crossover. Tapi aku lihat, itu besok pertanyaan Breman itu yang simultaneous biasanya berapa macam saham yang bisa wajar kita mainkan? Kan kalau banyak pening nggak? Aku kadang terlalu banyak, jadi pusing gue juga sebenarnya. Jadi pengalaman kau? Aku pernah sampai 50 saham. Ngeri. Pusing gue kebanyakan, monitornya ribet. Sebenarnya fokus lebih bagus, satu saham aja fokus. Mau nambah, mau ini di situ. Pada main aku salah juga sebenarnya, terlalu banyak, akhirnya begitu turun, kena semua, waduh repot. Lebih bagus satu fokus suatu, tapi lebih kuantitinya lebih tinggi ya, jadi gitu ya, biar nggak harus manual intervensi. Nah kalau ada yang bisa buatin tuh, Arman tuh nanya tuh, ada nggak bisa buat aplikasi? Kalau rule-nya kamu udah yakin itu kan apa maksudnya, rule-nya applicable ke itu, terus kamu tetap lihat dulu gitu. Tapi paling nggak harus ngototin terus gitu. Di beberapa aplikasi dari brokernya tuh udah ada aplikasi sinyal stop, misalnya turun dari harga gini, mereka buang sell otomatis. Ada fake yang buat robot gitu. Cuman biasanya robot tuh bagusnya pas uptrend, kalau downtrend bingung ya. Nah itu isi kepala itu kan tinggal
tinggal diituin aja kan, di-scriptkan aja kan. Rule-nya kan udah jelas tuh maksudnya. Iya, tapi Suhaib ini nggak mau bilang itu. Dia 50 sama 1. Cuman ujung-ujungnya aja dikasih. Yang manageable tuh berapa ya? Preman tuh nanya itu dia. Nah, itu Lainnya pengalaman survive. berapa, He? Pengalaman berapa Hah? nih? Apa namanya, angka psikologis yang tepatnya berapa Iya nih? gitu. Agak Pasti psikologis lah, sama He. di trading. Jumlah saham, Ini ya trading jumlah berapa saham lah. saham Kira-kira ya. Bersamaan. Pasti waras. Aku yang kita pernah itu monitor. sampai 50 tuh habis trading sore-sore aku lemes. Iya jangan. Nanti gula darah naik dahsyat kan itu. Jangan. He. Berapa? Di bawah 10? Untuk pemula lah, pemula. 5, Ya, 3. Iya. kalau pemula mainnya 1 dulu lah, beli 1 lot, jangan main gempur kayak kita kan udah kasih tahu ini si Jaya kasih tahu ini main langsung lihat kurva masuk udah. Tapi kalau pemula jangan 1 lot aja, beli 1 lot naik 1 lot, itulah tuh amannya. Jangan kayak kita lah, kita main gempur, malah dibilang kayak bandar. karena keluarnya udah Memang pasti tahu. sebenarnya bandar, ya? Hah? Atau emang sebenarnya bandar? Cuman pura-pura aja bukan? Si Jaya tuh aku suka kasih bocoran. Ini main, ayo udah. Aku cuma dengar dari dia kan, ini naik. Kulihat aja sini ya. Masuk, Jaya kasih tahu, cocok nih. Berarti dia dapat bocoran dia kan. Masuk aja, bener gerak. Berapa kali tuh behin apa semua. tahu, cuman itu rahasia, mungkin rahasia pribadinya Suka itu nggak diturunkan dengan ini, dengan sukarela itu. Perlu apa namanya, perlu dikiri-kiri. Perlu tradingnya ini pakai layar ini langsung live, langsung ngobrol kan. Ini kita hajar, udah langsung kan ngomong-ngomong kan. Jadi live gitu. Kita beli live, ngomong langsung hajar, ngomong langsung MACD sekian, udah. Ini MACD cross. Gua ajar sekali sisa aja dihajar, buang guyur gitu. Oke, Suhe, ini ada udah sama kayak ilmu bandar lah ini emang. Pernah kejeblos nggak, He? Ada lah. Kemarin aku kena di sum F itu pertama untung, terus aku nggak ngelihat grafiknya menurun, ketinggalan belum terjual. Akhirnya kulihat ya, aduh ini nggak kapan lagi ya, kulihat daily-nya kapan naik, nggak ada. Tadi terpaksa aku harus buang daripada ketinggalan lebih parah, tiap harinya negatif kan, lebih bagus aku buang. Mungkin ini tipsnya tuh kalau pas lagi kecebur itu supaya kan kadang bisa panik terus stres gitu. Gimana supaya kita tetap happy? Gimana tuh? Walaupun lagi kacau gitu. Caranya lu masih kayak Suhe, Mas, ketawa aja. Nah, gitu. Iya sharing lah tipsnya, Kan kalau ya, kadang-kadang gula darah kita juga bisa kacau, dapat kan, untung besar suatu saat kan. Suatu saat kita kan karena kesalahan kita sendiri, kita ketinggalan, nggak ngelihat graf MACD atau udah crossover, kita ketinggalan. Waduh, ketinggalan kereta kan ini. Kalau kita biarkan malah udah ancaman MACD daily-nya negatif, bahaya ini. Harus berani sikat kan, daripada korup di saham, kita jadikan cash kita bisa beli saham lain yang naik. Itu kan decision juga itu, harus berani kadang-kadang. Ya kita dapat untung besar, kadang-kadang juga harus berani juga accept ya rugi besar. Kalau gitu ya, itu kan satu kelebihannya kan karena naik turun kan? Naik turun iya. Maksudku artinya kita tuh harus punya window sendiri-sendiri lah. Setiap orang mungkin beda ya. Ada yang harian, ada mingguan, ada bulanan, ada yang tahunan gitu kali ya. Benar. Maksudnya kalau dia gue orangnya bulanan, jadi kalau ini ya biarin aja dulu gitu. Iya kan memang yang ngambil untung di sini kan
kita bisa ngambil untung harian. Ada juga ya dia nggak mau jual, dia ngambil untung bulanan atau tahunan. Jadi dia kelihatan dia rugi sekarang. Tapi dia bilang tahun depan nanti November naik nih, gue jual di situ. Bisa kan? Berarti itu dia mainnya long term. Dia untung juga tapi nanti, nggak sekarang. Kalau yang trader udah kabur duluan, udah untung dia kabur dia. Berarti kita harus milih lah gitu ya. Mau. Ya itulah makanya aku bilang kan kalau kita beli saham minimum kalau aku lihat daily-nya ada positif. Terus 1 menit 30 menit positif baru masuk. Kalaupun aku gagal di 30 menit gagal gitu. Apalagi kalau volume lihat juga ya, kalau yang jarang-jarang orang transaksi bawa aja gitu. Pernah itu volume itu kayak gitu gini, kayak saham tapi kayak Ferrari lah. Yang belinya dikit, harganya mahal. Kayak DVLA dulu, MBAP. Harganya yang belinya dikit, cuma berapa orang gitu, tapi harganya mahal. Wah ini memang dividennya bagus, kita lihat secara fundamental bagus, tapi susah banget yang mau naik harga sedikit aja dia sulit. Karena yang belinya dikit. Kita antri dari pagi sampai sore juga nggak ada yang beli. Dikit yang belinya cuma 1 lot, 2 lot. Ada yang gitu. Kayak Ferrari itu. Barang bagus tapi pembelinya sedikit. Buat parkir boleh itu lah. Itu nggak cocok gitu ya. Buat trader lah itu. Itu buat investor kali ya. Iya, mungkin investor cocok itu. Yang berarti nyari yang kecil-kecil nilai per lotnya itu ya. Pokoknya yang rame lah, banyak yang rame. Misalnya tadi yang rame ini volume tinggi, sikat. Asing masuk, lihat kan asing masuk nih, aku ambil deh. Masuk. Kalau harganya sampai 2.000, 3.000 kita nggak apa-apa. Tapi kalau BPCA kan kita hajar misalnya lotnya gede, 55 lot kan ratusan juta itu. Karena kalau BPCA juga kadang aku berani masuk beli 1 lot tapi 55. Karena yang masuk asing. Kalau asing kan biasanya dia untuk investment kan. Nah, kita berani masuk. Ini yang pembelinya asing, berani. 1 lot walaupun sahamnya mahal. Ada yang saham-saham kayak Ferrari gitu, kayak ini, kayak DVLA. Dividennya bagus, tapi harganya volumenya tradingnya sedikit, susah jualnya. Punya barang bagus tapi nggak bisa pembelinya sedikit, ngapain? Orang bilang yang nggak liquid ya katanya, volumenya sedikit nggak liquid. Untuk orang-orang yang nggak bisa emang tidak, kalau saham itu di saat kamu mau jual itu selalu ada yang mau lihat yang antri dah. Kita lihat juga ada yang antri nggak. Misalnya aku paksa haki hajar kiri, berarti hajar kiri aku lihat yang antri itu punya aku 1.000 lot misalnya kesimpan. Aku lihat dulu cukup nggak, aku bantai mereka langsung. Lihat antriannya banyak, ada aku bantai langsung, buang, bus. Kalau 2.000 dia ngantri kan, udah langsung aku makan, buang di situ langsung. Tapi kalau misalnya kita mau haki, tapi yang ngantri sedikit, ya kita harus ambil berapa harga kan ke bawah yang ngantrian. Bisa diguyur tuh kalau misalnya biasanya kan broker tuh yang atau fund manager yang punya porto banyak, dia mau buang, dicari tuh yang antriannya banyak, dia sikat berapa harga. Habis kita kalian di situ, turun tuh harganya. Tapi pertanyaannya adalah kalau orang-orang yang yang nggak bisa full time, model trading kayak gini resikonya besar dong ya kalau misalnya melihat MACD per 30 menit, even 1 menit gitu. Iya sih, menurut aku sih ya. Kalau ini kan termasuk resiko tinggi. Investor aja, Pak. Investor aja, jangan trader. Nyetor ke Suhe aja ya, untuk diputerin. Oh, kau harus ikut grupnya Suhe itu baru bisa apresiasi kemampuannya dia ini. Oh, aku apresiasi kok. Ikut lah, daftarkan orang-orang ini yang ada yang nanya-nanya ini kau tandai, kau masukkan grup itu nanti. baru hormat ya, apa-apa. Salah. Halo, Assalamualaikum. Kalau punya jantung jangan ikutan itu.
Janganlah kalau Gitu ya, Niko. kalau punya jantung. Itu, iya. Itu tadi pertanyaanku ke Sula itu manajemen stresnya gimana? Itu kau kasih lah tipsnya. Ya, kalau orang saham kan biasa kita namanya naik kita untung, tenang, untung bisa dapat banyak. Waktu rugi ya kita juga terima juga lah. Kita selalu misalnya gua rugi segini, udah nanti punya uang cashnya kan, kita bisa beli lagi saham lagi yang lain yang naik. Jangan dibiarkan di saham yang turun. Mikirnya gitu kita. Jadi ada misalnya nih, ini ada lift turun, barang kita di lift itu, apakah kita biarkan dia turun? Lebih bagus kita ambil kan barang kita di lift itu, kita taruh di lift, apa itu kita ambil barang di lift yang turun itu, kita rugi sekian waktu kita execute. Tapi kita belajarnya dari situ tiap saat. Kalau misalnya, oke, gue rugi sekarang, tapi gue harus bisa membalasnya. Kalau udah kawakan kayak Suhe ini ya kayak mana Ini ya. mana Udah bisa ikhlas Kalau udah menerima main yang satu turun lot dulu, gitu ya. satu lot. Jangan main hajar 50 lot. Satu lot dulu beli satu lot. Nah, tiap satu candle kita mainkan satu lot. Nanti begitu udah penuh, kita buang kan di atas. Itu kan dari situ dulu awalnya. Ilmunya dari situ. Lama-lama kebiasaan. Praktis Jangan main saham langsung main 100 lot. Waduh, praktis make itu perfect bandar apa? ya, Suhe ya. Hah? Iya, Practice makes latihan. perfect. Lama-lama terbiasa kok. Aku juga dulu tahun 2000 melihat kok kenapa orang bisa hidup ya di saham gini. Dulu kan tahun 2000 tuh mulai masuk di panen tuh nongkrong. Banyak orang duduk di situ kan. Lihat kok mereka bertahun-tahun bisa hidup di sini, malah punya perusahaan segala di situ tuh. Nah, di situ Ini Jesse Livermore-nya siapa? Jaya ini. Jesse Livermore ini namanya. Oh dia suka kasih info gini. Ini lagi dimainkan, dia bocoran dapat. Aku lihat grafik, cocok, udah aku mainkan.